Sharon Pryor, 16 tahun, dibesarkan di Point Street, Charles, sebuah lingkungan perumahan Montreal, Quebec di Kanada. Menurut mereka yang mengenalnya, ia memiliki senyum yang berseri-seri. Karena itu, orang-orang senang berada di dekatnya. Sharon sangat senang berolahraga seperti orang Kanada lainnya. Ia sangat suka bermain hoki. Sharon cenderung berhati-hati dalam memilih teman dan ia sebisa mungkin menghindar dari masalah pertemanan. Gadis ini bercita-cita menjadi dokter hewan suatu hari nanti. Sabtu 29 Maret 1975, sehari sebelum Paskah, Sharon menghabiskan sorenya untuk melukis telur Paskah di meja dapur bersama salah satu teman rumahnya. Sekitar pukul 7:15 malam itu, setelah makan malam bersama keluarganya, dia bersiap-siap untuk bertemu teman-temannya di Marinas, sebuah tempat pizza yang berdiri di beberapa blok tak jauh dari rumahnya. Saat itu gerimis mulai turun, dan Sharon menjadi ragu untuk berangkat. Dia tidak ingin merusak jaket suede-nya. Yvonne, ibunya, meyakinkan jika jaketnya akan baik-baik saja. Marina hanya berjarak 5 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Temannya pun menawarkan untuk mengantarnya, tetapi Sharon menolak. Akhirnya, gadis itu berpamitan dan segera berangkat dengan berjalan kaki. Sementara itu, di Marina Pizza, teman-temannya menunggu kedatangannya. Bersamaan dengan itu terjadi keributan di seberang jalan. Terlihat banyak orang berkumpul dan beberapa petugas polisi ada di sana. Seorang gadis telah diserang oleh pria berpisau, tetapi dengan bantuan sekelompok anak-anak di dekatnya, ia berhasil menangkisnya dan selamat. Mereka sempat mengira jika itu adalah Sharon, tetapi bukan. Karena tak datang-datang, teman-temannya akhirnya menyimpulkan jika Sharon mungkin bertemu dengan pacarnya, John, dan mereka kemudian pergi ke pertandingan hoki. Seiring berjalannya waktu, Sharon tak kunjung terlihat. Waktu sudah menunjukkan jam 1 pagi. Yvonne mulai khawatir. Sharon selalu menelpon jika dia akan terlambat. Yvonne menghubungi teman-teman Sharon, lalu mereka mengatakan jika Sharon tidak pernah muncul di Marina dan mereka juga memberi kabar jika ada penyerangan jam 7 tadi dan itu bukan Sharon. Yvonne juga menghubungi pacar Sharon dan John berkata jika ia tak bertemu dengannya malam itu. Yvonne mulai panik, akhirnya ia menghubungi polisi setempat dan melaporkan hilangnya Sharon malam itu. Besoknya, pencarian Sharon segera dimulai dengan polisi dan sukarelawan yang sama-sama datang untuk membantu mencari. Sebanyak kurang lebih 100 anak dan orang dewasa turun ke jalan mencari Sharon. Kejadian itu sampai diliput oleh media lokal dan Yvonne sempat menyampaikan pesan di televisi itu. Ia memohon dan berharap agar putrinya bisa kembali dengan selamat. 3 hari kemudian, pada tanggal 1 April di hari Selasa, di ladang Chemin du Lac dan Guimont Boulevard yang terletak di kota kecil Longueuil sekitar 25 menit dari Point, seorang peternak lebah menerima telepon dari temannya. Dan ia bertanya pada peternak itu, apakah dia tahu jika gerbang ke sarang lebahnya terbuka? Peternak lebah itu sengaja memasang gerbang karena ladangnya itu kadang-kadang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Lalu, peternak itu mengecek ladangnya. Betapa terkejutnya dia saat ia melihat mayat tergeletak di atas ladangnya. Seketika itu juga, ia langsung menghubungi polisi. Ketika polisi tiba, mayatnya hanya mengenakan jaket suede Leos Boy Sports sepanjang 3/4 panjang, sweater, dan sepatu serta kaos kaki. Celana jeans dan celana dalamnya berada sekitar 6 kaki dari tubuhnya.
Pakaian dalamnya tergantung di dahan pohon. Polisi menduga pakaian itu terlempar keluar dari mobil ketika mereka sedang di dalam mobil. Polisi juga menemukan gembok, kemeja, bekas ban, dan jejak kaki di dekatnya. Gembok itu dibuka, tetapi tidak ada tanda-tanda kerusakan. Kemeja itu kira-kira dikenakan oleh seseorang dengan tinggi sekitar 6 kaki dan berat 200 pon, dan polisi percaya itu juga digunakan untuk mengikat Sharon. Jejak kaki itu dibuat oleh seseorang yang mengenakan sepatu ukuran 8,5. Sharon rupanya tidak memiliki lumpur di sepatunya ketika dia ditemukan. Itu menunjukkan jika ia dibawa keluar dari mobil dan diturunkan ke tanah. Terakhir, mulutnya terlihat diselotip dan di dalam mulut Sharon ditemukan sebagian pita yang terlihat dikunyah. Pita itu terlihat seperti yang ada di rambutnya. Sharon telah meninggal selama sekitar 1 hari ketika tubuhnya ditemukan. Polisi percaya bahwa dia telah disekap, kemudian diseret ke tempat kejadian dan ditinggalkan di sana saat dia masih hidup. Sharon meninggal karena kematian yang menyakitkan. Ia dipukuli, diperkosa, dan dicekik. Itu mungkin penyebab kematiannya. Tubuhnya diseret di bawah pohon, dan di tangannya masih ada ranting pohon. Menurut dokter, dia telah meninggal setidaknya selama 20 jam ketika dia ditemukan dan kemungkinan besar meninggal pada hari Selasa sore. Sesak napas disebabkan karena pendarahan di paru-parunya. Polisi mengatakan jika dia mungkin mengalami pendarahan internal ketika penyerangnya menghancurkan dadanya dengan lututnya. Hal ini tak mudah dilakukan. Jadi, kemungkinan ini dilakukan oleh orang yang berbobot berat. Jika tidak, kemungkinan ini adalah orang yang sangat kuat. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Sharon dipukuli di sekitar kepalanya. Dia mengalami beberapa memar di wajahnya dan 2 patah tulang di rahangnya di kedua sisi mulutnya. Hidungnya patah dan ada lubang di salah satu pipinya yang mungkin disebabkan oleh gigi yang terlepas selama pergumulan. Selotip kemungkinan digunakan untuk menyumpalnya, ditemukan terjerat di rambutnya. Hal terkejamnya adalah Sharon masih hidup ketika tubuhnya dibuang. Ketika ditemukan, dia sedang mencengkeram ranting pohon. Pembunuhnya telah menyekapnya selama berhari-hari, tapi selain bukti-bukti ini, tidak banyak yang bisa digunakan dan akhirnya penyelidikan pun dihentikan. Pada awal tahun 2000-an, pihak kepolisian membuka kasus ini lagi. Tepatnya, di tahun 2004, polisi mendapat petunjuk yang membawa mereka ke sebuah garasi di belakang sebuah gedung apartemen yang tidak terlalu jauh dari rumah lama Sharon. Sekitar 2 lusin petugas menggeledah garasi itu selama 15 jam mencari bukti jika Sharon pernah berada di sana. Sampel DNA dikirim untuk mendapatkan hasil, tetapi pada akhirnya tidak menemukan kecocokan. 70 tersangka potensial telah diperiksa, tetapi hingga Maret 2022 belum ada penangkapan yang dilakukan. Mereka mewawancarai 38 orang, 6 diantaranya mereka anggap sebagai tersangka, tetapi semuanya akhirnya dilepaskan karena tak ditemukan bukti yang kuat. Pada tahun 2005, Point Boys dan Girls Club, yang sekarang menjadi YMCA, mendirikan beasiswa tahunan atas nama Sharon untuk seorang wanita muda yang layak mendapatkannya, dengan harapan
dan impian yang sama seperti yang pernah dimilikinya. Pada tahun 2006, keluarga Sharon membuat situs web untuk menjaga agar ingatan masyarakat tentang Sharon tetap hidup. Banyak yang mengirim testimoni pada website. Itu adalah bukti sebetapa luar biasanya pribadi Sharon. Orang-orang banyak membagikan kenangan-kenangan mereka bersama Sharon saat ia masih hidup. Teman-teman lama dan tetangga dari Point juga meninggalkan banyak surat. Banyak dari mereka yang mengirim surat ke alamat lama keluarga Sharon. Hampir semua dari mereka mengenang senyum indah Sharon, nama panggilannya, toko sekolah, penampilan Sharon dengan jaket suede kerennya. Entah, sudah jutaan orang mengirim kenangan mereka. Berlalunya waktu tidak menjadi masalah bagi Yvonne. Rasa sakitnya masih segar. Dia hanya perlu tahu apa yang terjadi pada putrinya. Masih melekat keinginan gadis itu yang bermimpi untuk menjadi dokter hewan suatu hari nanti. Itu sangat menyakitkan dan menyayat-nyayat hatinya. Aku ingin tahu yang sebenarnya terjadi. Kita harus tahu yang sebenarnya, ujar Yvonne saat acara mengenang Sharon. Apapun yang terjadi, pembunuhan Sharon tidak terpecahkan selama hampir 47 tahun. Orang-orang yang dicintainya berharap jika kemajuan teknologi DNA atau seseorang yang datang dengan informasi yang sebelumnya dirahasiakan, suatu hari nanti akan memecahkan kasus ini.